Yang baru datang bisa dilihat di chatnya yang baru masuk. Dilihat di chat hari ini pelajaran bahasa Indonesia LKPD halaman 36-37. Kemudian IPS-nya halaman 14 sampai 16, tugasnya di halaman 18 ya. Ustazah share screen sebentar. Kita belajar IPS dulu ya. Pelajaran IPS kita lihat dulu. Kita bahas Indonesia dulu. Ustazah, bahasa Indonesia tadi halaman berapa, Us? Halaman di chatnya tadi halaman berapa ya? Ada di chat, Nak. Lihat di chatnya. Sudah saja ketik. Ada di chat. 36 sampai 37. Oke, saja mulai. Bahasa Indonesia ini kita menjelaskan tentang teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Jadi setiap daerah itu, jadi kalau di Indonesia ini banyak daerah kan, di setiap daerah itu memiliki cerita rakyat. Nah, yang menjadi cerita rakyat itu adalah cerita asal-usul dari daerah itu sendiri. Misalnya cerita rakyat itu salah satu jenis teks fiksi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, cerita rakyat itu salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi dia itu cuman hayalan, terus dibuat oleh pengarangnya untuk sebuah cerita. Dan cerita itu disebut teks fiksi. Kemudian unsur-unsur teks fiksi itu ada tema, tokoh, alur. Nah, tema itu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Itu tema, tahu ya. Tokoh itu pelakunya. Jadi ada pelaku, misalnya yang pelakunya ada pelaku yang dikatakan pelaku yang baik yang mana, pelaku yang jahat yang mana, yang jadi ibunya yang mana, yang jadi tokoh utama yang mana. Terus ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa. Peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Itu alur. Lanjut, ada latar. Nah, latar itu keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Misalnya, latarnya itu menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu misalnya gini, dia itu tempatnya di mana, cerita itu terjadi di daerah mana. Nah, itu namanya latar tempat. Kemudian latar waktu. Waktu itu adalah misalnya kejadiannya itu tahun berapa, itu waktunya. Kemudian suasananya. Suasana itu seperti suasana sedih kah atau suasana yang bahagia, itu suasananya. Kemudian amanat. Amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Lanjut. Nah, jenis-jenis teks fiksi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat itu cerita zaman dahulu yang hidup, misalnya cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat yang diwariskan secara lisan. Nah, maksudnya gini, maksudnya diwariskan secara lisan itu, misalnya gini, cerita rakyat itu dia itu, bentar ya, ada yang masuk. Dia itu ada orang punya, misalnya kakek kalian gitu, dia itu menceritakan ceritanya, nah, terus dituangkan dalam sebuah cerita. Nah, cerita itu disampaikan secara lisan, berarti lisan itu kan omongan, dibicarakan. Nah, itu namanya makanya dikatakan diwariskan secara lisan. Nah, cerita rakyat itu nanti dibagi menjadi 3, dibagi-bagi lagi, ada cerita rakyat, jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Itu ada di buku LKPD juga kemarin. Sudah Ustazah, itu di halaman 36 ada jenis-jenis cerita rakyat. Nah, yang disebut ada jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Kita nggak bahas dulu, karena kita itu nanti di materi selanjutnya. Kita langsung lagi lanjut ke materi selanjutnya yang ini. Nah, cerita jenaka, itu ada cerita jenaka, cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Jadi kalau misalnya, tadi kan cerita jenaka ini termasuk cerita di cerita rakyat dan termasuk di cerita fiksi.
Itu misalnya si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Kok Kabayan saja iya. Jadi Kabayan itu ceritanya lucu. Jadi jenaka ini kalau kalian mudah mengingatnya adalah cerita yang lucu. Ya. Kemudian ada mite. Mite itu adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah. Nah, ini dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Banyak mengandung hal-hal ajaib atau hal-hal yang mengandung gaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Nah, contohnya cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian pernah tanya sama orang tua kalian gitu kan, Mi atau Abi atau Ayah atau Bunda, itu cerita yang Nyai Roro Kidul itu benar nggak sih? Nah, itu ceritanya hayalan, cuman banyak sebagian warga atau penduduk di sekitar yang tinggal di sekitar cerita tersebut, tempat latar cerita tersebut mempercayai. Tapi itu tidak digolongkan sebagai cerita nyata, itu digolongkan sebagai cerita fiksi. Dan itu termasuk dalam mite. Jadi mite itu mempunyai latar belakang sejarah. Dan dia dipercaya oleh siapa? Oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Jadi dia tuh dipercaya sama orang-orang di sekitar itu, yang maksudnya yang tinggal di sekitar itu mempercayai cerita itu, padahal itu hanya cerita fiksi sebenarnya. Kemudian lanjut ada cerita tentang fabel. Nah, fabel ini cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, contohnya cerita kancil dan buaya, dan cerita lomba lari kelinci dan siput. Jadi, fabel itu cerita tentang tokoh-tokoh hewan. Cerita kancil, buaya, cerita kelinci, dan siput. Itu fabel ya. Jadi, fabel itu lebih ke cerita yang diperankan oleh hewan. Terus ada legenda. Nah, kalau legenda ini cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, cerita Rawapening, kemudian cerita asal-usul nama Banyuwangi. Itu kayak ini Gunung Tangkuban Perahu, dia masuk legenda, karena dia cerita rakyat zaman dahulu. Kemudian ada sage. Sage ini ada cerita rakyat yang bersifat legendaris. Nah, tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita tentang Tutur Tinular dan Jaka Tingkir. Nah, jadi kalau misalnya tadi, kalau yang tadi jenaka, itu saja yang dari depan ya. Jenaka itu cerita yang lucu. Kemudian tadi ada cerita fabel, itu cerita yang menggambarkan watak manusia. Kemudian cerita legenda, cerita rakyat pada zaman dahulu. Kemudian ada sage. Sage itu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan. Jadi kalau sage itu hubungannya dengan kepahlawanan. Kalau fabel itu hubungannya dengan hewan. Kalau legenda itu hubungannya tentang cerita sejarah. Oke, lanjut. Ada selanjutnya. Ada cerpen. Nah, di sini cerpen itu apa? Cerpen itu cerita pendek. Jadi cerpen itu disingkat sebagai cerita pendek. Jadi kalau cerpen itu biasanya dia itu hanya 1 halaman atau 2 halaman, itu cerpen. Nah, kalau novel itu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang yang beserta Nah ya, ada yang masuk ya. Kemudian tadi novel. Tadi ada novel. Jadi kalau cerpen itu biasanya 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau novel itu biasanya berbentuk seperti buku. Jadi kalau novel itu ceritanya panjang banget dan dia sampai terbentuk sebuah buku. Nah, itu novel ya. Beda ya antara cerpen. Jadi kayak kalau novel itu lebih ke cerita panjang. Nah, kalau cerpen itu cerita pendek ya. Ini lanjutkan.
Nah, menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Teks fiksi itu ada amanat. Amanat itu merupakan suatu pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks dan dalam teks tersebut terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada tokoh baik, tokoh jahat, kemudian tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Kita selesai sampai di sini. Kalau sekarang kita lanjut ke materi yang IPS. Oke, kita lanjut ke materi IPS. Sebentar ya, saja klik dulu. Nanti oh ya, yang bahasa Indonesia nanti ada tugas. Nanti di tugas itu ada saya berikan PDF cerita tentang cerita fiksi. Kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut nanti di buku di LKPD-nya. Sekarang kita lanjut ke materi IPS. Oke. Sekarang yang IPS ya. IPS ini temanya tentang daerah tempat tinggalku sama karena dia masuk tematik. Nah, yang kita bahas tentang sekarang hari ini menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, jadi jenis pekerjaan penduduk itu biasanya menjelaskan tentang di mana dia tinggal. Biasanya pekerjaan itu tidak jauh dari tempat di mana dia tinggal. Jenis pekerjaannya, misalnya gini, setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian lanjut. Jenis pekerjaan di pedesaan. Bentar ya, ada yang baru masuk lagi. Jenis pekerjaan di pedesaan pada umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Jadi kalau di pedesaan biasanya tinggalnya di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Oke. Lanjut. Perhatikan tabel jenis pekerjaan di atas. Misalnya gini, di pegunungan pekerja itu biasanya pekerja perkebunan, petani, sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Kalau di dataran tinggi itu pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Dataran rendah itu petani palawija, petani, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Kalau di daerah pantai, biasanya jenis pekerjaannya itu nelayan, petani garam, tambak, serta pengrajin. Jadi kalau misalnya ini lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal itu ada pegunungan dan dataran rendah, pantai. Ya setiap lingkungan itu biasanya mempunyai jenis pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda. Kalau di pegunungan biasanya pekerjaannya apa? Misalnya perkebunan, petani sayuran, gitu kan. Terus lanjut menjelaskan jenis pekerjaan yang terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian orang yang melakukan produksi disebut produsen. Kita akan bahas yang di pelajaran IPS. IPS itu halaman 16. Pegang LKPD-nya semua. Ada di halaman 16.
Tadi kan Ustazah udah ngasih tahu nih yang di sini nih jenis pekerjaan sesuai tempat lingkungan ya. Tadi yang ini ya. Tadi yang sebelumnya tadi di halaman 18 ada soal mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Nanti Ustazah yang ini kenapa berbeda karena masing-masing tempat itu punya jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau di pegunungan apa, kalau dataran tinggi apa, dataran rendah apa. Bedanya kenapa? Karena lingkungannya atau sumber daya alam di tempat daerah itu masing-masing. Jadi pertanyaan di halaman 18 di LKPD ada pertanyaan di pelajaran IPS. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda? Berbeda sesuai lingkungannya atau sesuai tempat hidupnya. Karena sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut berbeda-beda. Nah, jadilah kenapa setiap lingkungan itu punya jenis pekerjaannya masing-masing. Karena apa? Karena sumber daya alam di daerah tersebut berbeda-beda. Contohnya pantai. Pantai itu sumber daya alamnya itu adalah laut. Nah, maka dari itu di situ banyak nelayan, banyak petani garam, banyak tambak. Nah, kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu sumber daya alamnya itu banyak perkebunan, makanya di situ banyak pekerja perkebunan, banyak petani sayuran, banyak peternak. Nah, kemudian ada pegunungan. Pegunungan, orang yang tinggal di sekitar lingkungan pegunungan itu sumber daya alamnya adalah itu biasanya ada pengusaha hotel. Ini biasanya ada penginapan atau kayak villa gitu. Nah, itu karena di daerah pegunungan. Karena di daerah pegunungan itu dingin dan banyak digunakan sebagai tempat penginapan, tempat rekreasi. Nah, makanya banyak pengusaha hotel. Jadi intinya ketika ada pertanyaan kenapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungannya? Karena di setiap lingkungan itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Kemudian, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ya jelas karena kalau di kota itu biasanya dataran rendah. Ini ya, kalau yang di kota itu dataran rendah. Kenapa berbeda? Karena kalau di dataran rendah itu sumber daya alamnya seperti kalau di kota itu jarang ada ditemukan sumber daya alam kan. Jadi banyak orang yang bangunan tinggi gitu kan, banyak orang pekerja kantoran kalau di daerah kota. Nah, sedangkan di daerah dataran tinggi itu banyak perkebunan, makanya digunakan sebagai usaha pekerja perkebunan, petani sayuran. Kemudian ada lagi pertanyaan perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi. Jadi kalau petani dari daerah dataran tinggi itu biasanya karena di daerah dataran tinggi itu dingin ya, dataran tinggi itu dingin kan, petaninya petani sayuran, petani teh itu karena memang sumber daya alamnya berbeda dengan yang petani dataran rendah. Nah, ada lagi pertanyaan apa sih pekerjaan jasa itu apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Jadi kalau jasa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti seorang dokter, seorang guru. Nah, kalau yang barang itu seperti tukang servis tukang batu atau tukang kayu menghasilkan perabotan, nah itu menghasilkan barang. Kalau jasa adalah dia yang menghasilkan jasa. Orang itu sudah memberikan jasanya seperti dokter, seperti guru, ya, itu ya. Sampai di sini udah. Nanti kalau yang tugas IPS-nya itu di halaman 18, tugas bahasa Indonesianya di halaman 38. Yang bahasa Indonesianya nanti Ustazah share bacaannya. Yang ini tugas IPS silakan dikerjakan di buku LKPD-nya. Nggak usah di buku tulis ya. Kalau bisa di buku LKPD, ditulis aja di buku LKPD. Itu kan ada tuh yang baliknya tuh yang warna putih tuh kosong kan.
Ditulis aja di situ, tugas IPS halaman sekian. Ada. Biar nggak hilang. Iya, sih. Kalau misalnya, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian mau nulis di kertas, nggak apa-apa. Kalau mau nulis di kertas, nggak apa-apa. Terus tapi nanti ditempel di situ, biar nggak hilang ya. Karena kalau buku kadang itu hilang gitu. Kalau kertas kan ditempel di situ rapi gitu, nggak hilang. Karena kan bukunya juga buat kalian, bukan buat siapa-siapa juga. Buat belajar kan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Punya? Saya mau tanya, Us. Soalnya tadi halaman berapa, Us? Halaman yang IPS. IPS-nya halaman 19-20. Maaf, salah. Yang IPS halaman 18. Halaman 18 yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia halaman 38. Ada di chat. Ustazah. Kenapa? Ceritanya itu ada di halaman 39, Kak. Ceritanya nanti Ustazah kirim. Yang di bahasa Indonesia, itu kan ada cerita kan? Ustazah kirim PDF. Ditunggu ya. Nanti Ustazah bikin broadcast-nya, Ustazah kirim di grup, dan Ustazah kirim di classroom. Sama linknya yang ini. Yang tadi kita belajar ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau tanya? Sudah? Enggak ada, Us. Tidak ada ya. Nanti mulai besok kita gini ya. Maksudnya belajarnya kita Zoom aja, kita belajar setiap hari. Cuman setengah jam aja kok. Jadi yang bisa ikut silakan ikut, yang nggak bisa nanti bisa dilihat di link YouTube-nya. Karena setiap Zoom Ustazah udah ngerekod, sudah Ustazah rekam, jadi nanti tinggal dibuka linknya di YouTube ya. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan nggak ada lagi? Ustazah akhiri. Ustazah tunggu ini 5 menit. Ada ya? Oke. Ustazah akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi besok seperti biasa jam 8 pagi. Yang bisa silahkan ikut, yang tidak bisa tidak diwajibkan. Karena memang kalau Zoom ini lumayan kuotanya kan. Jadi atau mungkin nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti tetap bisa dilihat di link YouTube ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, subhana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya. Ya. Mudah-mudahan jaga kesehatan ya.